selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Sebuah rumah di Mimika terbakar. Seorang warga Merauke dilarikan ke rumah sakit karena kedua tangannya terkena ledakan petasan. Umat di Merauke Padati Gereja Katedral ikut misa malam Natal. Rumah yang terbakar di Jalan Belibis, Timika, Papua Tengah, milik seorang pendeta. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3 sore. Api pertama kali terlihat dari bagian dapur. Warga sekitar langsung berusaha memadamkan api karena khawatir merembet. Api dengan cepat membesar dan membakar dinding dan atap rumah. Pemilik rumah dan anggota keluarga berhasil menyelamatkan diri dan membawa sebagian harta benda mereka. Terus? Jadi saya masak aku lapar pulang dari rumah sakit. Saya anak kecil 2 malam. Pulang saya masak makanan. Jadi saya sudah masak, saya bawa di tamu. Ada sedang makan begini. Anak-anak dari luar datang tuh, mama aku nih di dapur. Kebakaran disebabkan pemilik rumah lupa mematikan api kompor setelah memasak. Api yang terus menyala menjilat atap dapur dan membakar seluruh bangunan. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan berhasil memadamkan api sehingga tidak merembet ke rumah lainnya di sekitar Jalan Belibis. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Ledakan kembang api akhirnya memakan korban. Seorang warga Merauke bernama Ardi dilarikan ke rumah sakit karena kedua tangannya terkena ledakan kembang api yang ia nyalakan. Korban membeli kembang api yang dijual bebas di Merauke. Saksi mengatakan awalnya beberapa kali petasan yang ia nyalakan tidak bermasalah. Namun petasan ketiga yang ia nyalakan tiba-tiba meledak dan api mengenai kedua tangan Ardi. Warga panik dan berusaha menyelamatkan diri karena percikan berhamburan kemana-mana. Menurut polisi, kembang api yang diledakannya sudah kedaluarsa, sehingga pancaran api tidak beraturan. Terjadi adanya ledakan kembang api yang dapat mengenai salah satu orang ya sebagai korban, yang mana yang bersangkutan sendiri meledakkan kembang api tersebut sehingga meledak tidak beraturan. Yang bersangkutan inisial J sementara dirawat di rumah sakit. Dengan adanya kejadian ini dari Polres Merauke melalui Humas menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat apabila menggunakan kembang api lebih berhati-hati supaya tidak dapat mencelakai atau merugikan diri pada yang melakukan itu dan juga kepada orang lain. Karena memang kembang api ini ya bisa berdampak apabila itu sudah kadaluarsa. Kadang-kadang ledakan bisa meledak tetapi sudah tidak beraturan. Malang menimpa Ardi, dokter tidak bisa menyembuhkan kedua tangannya dan terpaksa harus mengamputasinya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kiranya mungkin ada yang bisa membantu untuk... Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat menangkap 3 pengedar sekaligus pemakai sabu-sabu di Manokwari, Papua Barat. Saat ditangkap, tersangka berusaha mengelabui petugas dengan menyembunyikan sabu-sabu di dalam kemasan kosmetik. Kepala BNN Papua Barat Brigjen Agung Made Sudana mengatakan polisi menyita 19 paket sabu-sabu yang dikirim dari Pulau Jawa melalui jasa ekspedisi. Langsung sudah beralih satu tersangka berada di belakang
Jadi bergerak mulai tanggal 21 sampai tanggal 22 sampai terbongkar adanya ekspedisi, yaitu mungkin negara DLKB itu, ekspedisi kota itu, yang dibalut dengan celana jin terpotong, di dalamnya ada barang. Agustus 17 bungkus, Yusrinya 2 bungkus, total semuanya 19 bungkus. Ya kalau di kelas bandar. Tiga-tiganya kurir ya Pak? Pemakai juga. Saat ini ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polda Papua Barat. Mereka diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. BNN terus berkoordinasi dengan Polda Papua Barat untuk memberantas peredaran narkotika. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sabtu lalu merupakan puncak arus mudik di Merauke, Papua Selatan. Penumpang kapal berjubel dan berdesakan turun dari kapal motor Tata Milau yang tiba di dermaga Yosudarso. Mereka tiba dari Kabupaten Asmat dan akan berkumpul dengan sanak keluarga, merayakan Natal dan Tahun Baru. Merauke ini mau dalam rangka Natalan ya? Natalan. Berapa lama nanti di Merauke deh? Sampai Tahun Baru? Oh, oke. Berapa lama rencana di sini Pak? Sekitar 2 minggu Pak. 2 minggu ya? Penumpang yang turun mencapai 1.300 orang, berasal dari Asmat dan Maluku Utara. Akhirnya di Bitung. Di Bitung ya. Nah, dari sekian banyak penumpang ini, kebanyakan berlabuh kemana Pak? Artinya tujuan akhirnya berapa? Banyak ini? Yang banyak kan masih terus mengalami penambahan dan penurunan ya. Di antara penumpang yang naik di Merauke ini memang penumpang terbanyak itu ke Agas dan Timika. Dan informasi penumpang lanjutan itu akan ada penambahan itu terbanyak di Dobo. Di Dobo ya? Iya. Pelni juga menghimbau warga membeli tiket lewat penjualan resmi dan tidak lewat calo. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasukan Gegana Brimob, Detasemen Pelopor Merauke, Papua Selatan, melakukan sterilisasi sejumlah gereja dalam rangka perayaan Natal. Komandan Batalion B Brimob Merauke Kompol Suparmin mengatakan sterilisasi untuk memberikan rasa aman saat beribadah. Kita terfokus agar pelaksanaan ibadah aman, baik itu dari senjata tajam, baik itu dari bahan peledak, ya kita antisipasi aja, biar semuanya aman, ibadah jadi nyaman, lancar, masyarakat bisa konsentrasi ibadah. Anggota Gegana menyusuri tempat yang rawan seperti bagian depan hingga kursi yang akan ditempati umat saat beribadah. Dalam perayaan Natal tahun ini, kepolisian mengerahkan anggotanya mengamankan 28 gereja yang tersebar di dalam kota. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan umat Nasrani di Merauke melaksanakan misa malam Natal di Gereja Katedral Santo Fransiskus. Banyaknya umat yang datang membuat gereja tak bisa menampungnya. Jemaat yang tak mendapat tempat di dalam gereja terpaksa beribadah di Jalan Raya Mandala. Uskup Agung Merauke Petrus Canisius Mandagi meminta umat terus menjaga kedamaian, apalagi saat ini masih dalam masa pemilu. Mari kita sama-sama membangun saling damai, saling mencintai satu sama lain, dan kita harus bertobat. Tidak boleh berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau Natal biasanya umat banyak ya, apalagi malam Natal, dan kita sekarang dalam posisi sebagai provinsi Papua Selatan ya, kota Papua Selatan, sehingga pasti banyak umat yang akan datang. Kami antisipasi ini pasti di atas 5.000-6.000 orang umat yang bisa hadir ya, sehingga kami pasang tambahan kursi dan lain sebagainya untuk bisa menampung umat. Dan juga kami akan nanti, saya sudah arahkan untuk teman-teman untuk nanti sebentar umat kalau bisa semua di dalam ya, berapapun kita isi ruang halaman masing-masing kita isi penuh, supaya di luar itu kalau misalnya petugas keamanan supaya bisa menjaga keamanan umat dalam selama beribadah. Kami juga koordinasi dengan PLN untuk menyangkut listrik supaya pemadaman tidak pemadaman. Kami sendiri punya genset juga sudah disiapkan, jadi kami lagi
betul-betul antisipasi segala kemungkinan, baik dari sisi keamanan maupun kenyamanan dan kelancaran ibadah. Dari kenyamanan. Perayaan Misa Malam Natal di Merauke berlangsung aman dan mendapat pengawalan polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke mengerahkan anggotanya memantau situasi di seluruh gereja agar ibadah berlangsung khusyuk. Tidak semua gereja dijaga ketat karena jumlahnya banyak. Namun aparat tetap berfokus pada pengamanan terbuka di gereja yang umatnya banyak, sementara gereja lain dilakukan pengamanan tertutup. Saya akan menghimbau kepada para penjual ini untuk tidak melepaskan atau terkait dengan kembang api ini pada saat pelaksanaan ibadah ya. Itu pasti saya akan tekankan untuk mereka. Dan saya juga menghimbau kepada masyarakat, tolong partisipasinya. Mari kita sama-sama jaga saat pelaksanaan ibadah. Ya. Bukan cuma dari pihak kepolisian, TNI Polri maupun stakeholder lain, tapi masyarakat juga harus menjaga sama-sama. Polisi juga rutin berpatroli di wilayah yang dianggap rawan kriminalitas. Warga dihimbau tidak mengonsumsi minuman keras berlebihan agar tidak memicu kriminalitas dan kecelakaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Agar mudik tahun ini aman dan lancar, 6 posko didirikan untuk memantau arus mudik dan lalu lintas. Posko terpadu di Pelabuhan Merauke difokuskan pada pengamanan penumpang yang turun maupun naik kapal. Posko ini juga mendeteksi barang terlarang seperti miras, narkotika, dan senjata tajam. Anggota di posko terpadu ini terdiri dari KSOP, TNI dan Polri, Basarnas, dan Kesehatan Pelabuhan. Kita fokusnya untuk kelancaran keamanan dari masyarakat, embarkasi masyarakat, dan tentunya kita berterima kasih juga kepada Kementerian Perhubungan yang telah memberikan kita kapal-kapal arus untuk daerah 3TP ini, terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Jadi untuk dari kapal-kapal perintis sendiri kita telah menyiapkan sudah pelayanan, yaitu 7 kapal untuk melayani masyarakat di Provinsi Merauke ini. Anggota Polsek kawasan Pelabuhan Laut Merauke juga akan melakukan sweeping barang penumpang yang akan berangkat untuk keselamatan bersama. Pengamanan ini kami terfokus kepada 2 hal, yaitu kenyamanan masyarakat di dalam, menjamin keamanan tidak ada gangguan. Yang kedua, terhadap adanya miras yang masuk secara ilegal ke daerah Merauke. Kami dengan cara melaksanakan sweeping terhadap penumpang-penumpang yang baru turun dari kapal. Kami akan laksanakan di Trestel dermaga. Kami akan dibantu oleh rekan-rekan dari TNI, dari Basarnas, KPLP, Bakamla, semua yang terkait di pelabuhan akan membantu kami untuk melaksanakan sweeping. Sementara itu, Polda Papua Barat menyiagakan 1.000 personel gabungan untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru. Operasi yang disebut Lilin Mansinam 2023 melibatkan TNI Polri, Basarnas, pemerintah, dan mitra Kamtibmas. Personel gabungan tersebut akan ditempatkan di 30 titik, antara lain gereja, pusat keramaian, pusat perbelanjaan, wisata, bandara, dan pelabuhan, untuk mengantisipasi aksi teror dan tindak kriminal. Terpadu 6 pos, kemudian personel operasi ada 1087. Di Polda sendiri ada 327 personil yang terlibat, termasuk juga dari stakeholder terkait. Ini kan sudah tergabung dengan TNI Polri ya? Sudah tergabung, TNI Polri, kemudian dari rekan-rekan dari Basarnas, dari BPBD juga hadir. Dan nanti semua untuk pos terpadu yang kita bangun, semalam saya berada di sana, di kantor kejaksaan. Ini termasuk untuk gelar hari ini, baik Papua Barat maupun juga Papua Barat Daya. Polda Papua Barat juga rutin melakukan patroli di daerah rawan kriminalitas. Muhammad Ridwan dan Edi melaporkan dari Merauke dan Manokwari.
Polres Mimika memusnahkan minuman keras dan narkotika. Pemusnahan melibatkan kejaksaan dan instansi pemerintah. Ribuan liter minuman keras yang dimusnahkan adalah jenis sopi, serta miras yang berlabel atau bermerek. Miras dan narkotika merupakan hasil operasi selama tahun 2023, sedangkan untuk narkoba disita dari para tersangka di bandara. Ini merupakan barang temuan dan sitaan yang dilakukan oleh tim gabungan, dan sekali lagi dari kami Polres Mimika, kemudian pemerintah daerah, kemudian dari instansi terkait, yang dilakukan di beberapa titik. Ya. Yang pertama, pelaksanaan sweeping setiap kali keluar masuknya kapal yang menuju ke Timika. Kemudian juga di Maprujaya, ya, karena kita ketahui untuk di Maprujaya sendiri banyak tempat-tempat yang dijadikan tempat untuk memproduksi minuman lokal. Kemudian Bandara Moses Kilangin, ya, yang merupakan akses udara keluar masuk masyarakat ke Timika dan keluar dari Timika. Ya, yang sering kita tumakan berkaitan dengan peredaran ganja. Kapolres Mimika menghimbau masyarakat agar segera melapor bila melihat perbuatan dan peredaran miras lokal maupun yang bermerek. Polres Mimika berkomitmen memberantas peredaran narkotika dan minuman keras karena memicu kriminalitas di masyarakat. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.